Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa dengan Ibu D. Pengenalan lingkungan sekolah. Pada hari ini, hari pertama kita melakukan kegiatan MPLS yang dilaksanakan oleh siswa-siswi baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 8. Selamat datang Ibu ucapkan kepada kalian semua. Materi MPLS kita pada hari ini yaitu adalah tentang pengenalan lingkungan sekolah. Yang kalian lihat ini adalah gambar depan dari SMP Negeri 8 Banjarbaru. Perkenalkan, nama Ibu adalah Yuniami. Ibu mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ibu mulai mengajar di SMP Negeri 8 Banjarbaru pada awal tahun 2002. Baiklah, sekarang Ibu akan mulai mengenalkan lingkungan SMP Negeri 8 Banjarbaru. Untuk yang pertama adalah ruang perpustakaan. Di perpustakaan ini, kalian akan menjumpai buku-buku referensi dari pelajaran-pelajaran yang akan kalian peroleh selama di SMP Negeri 8 Banjarbaru. Adapun jadwal peminjaman di perpustakaan nanti itu biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kelas masing-masing. Buku yang kalian pinjam itu boleh dibawa pulang. Selain buku pelajaran, terdapat juga buku-buku yang jenis lainnya, seperti buku fiksi, kemudian buku cerita ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ruangan yang kedua disebut dengan ruang multimedia. Ruang ini diperuntukkan bagi kegiatan belajar yang menggunakan LCD untuk menampilkan tayangan pembelajaran. Pada siang hari, biasanya ruangan ini juga digunakan untuk sholat zuhur berjamaah yang dilakukan secara bergantian. Yang ketiga, gambar menunjukkan ada ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang tata usaha. Tapi ini hanya gambar yang nampak dari luar. Di dalamnya, ruangan yang seperti Ibu sebut tadi di atas itu bisa kalian jumpai. Apabila kalian ada keperluan dengan tata usaha, kalian boleh masuk ke dalam ruangan yang ada ini. Nah, ruangan ini selain fungsinya untuk ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang tata usaha, juga ada ruang tamu di sini. Sehingga apabila ada tamu yang datang, kita akan menerima di ruangan ini. Berikut yang keempat adalah ruang kelas. Tapi yang tertampil di sini adalah ruang kelas 9. Untuk ruang kelas 8 dan ruang kelas 7 itu terletak di bagian utara dan bagian timur bangunan yang kalian lihat ini. Berikut adalah ruang guru. Ruang ini digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk menyimpan buku-buku pelajarannya, atau sering kalian sebut kalau di SD itu namanya ruang kantor. Nah, kita lanjut ke ruang bimbingan konseling. Ruang ini terdapat dua guru yang mengampu, yaitu Ibu Norma dan Ibu Ika Rumanti. Nah, apabila kalian ada menghadapi atau menemui berbagai persoalan di sekolah selama kegiatan pembelajaran, kalian boleh mendiskusikan masalah-masalah kalian kepada Ibu Ika ataupun Ibu Norma. Yang berikutnya, ruang ketujuh adalah ruang UKS dan fasilitas UKS yang ada.
Di sini hanya sebagian saja Ibu sampaikan atau Ibu tampilkan fasilitas UKS yang ada. Di sini terdiri dari berangkar atau sering disebut dengan tempat tidur. Biasanya bagi siswa yang sakit pada saat jam pembelajaran akan menggunakan tempat tidur ini untuk beristirahat, dan dia tidak boleh ditemani. Jadi tidak ada alasan bagi temannya untuk menemani si sakit masuk ke dalam ruang UKS. Di samping ruang UKS ada juga timbangan. Timbangan bisa kalian gunakan untuk mengukur berapa berat badan yang kalian miliki. Kemudian ada juga air minum yang disediakan di sini. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu biasanya dilakukan oleh siswa-siswa yang mengikuti kegiatan PMR, kemudian mereka dibimbing oleh pembina PMR, sehingga kadang ruang UKS itu sering digunakan juga untuk latihan dan menyimpan alat-alat dari PMR. Yang tertampil di sini adalah sebagian kecil dari piala-piala yang sudah diperoleh untuk kegiatan lomba PMR, dan setiap kali lomba itu selalu kita mendapat juara SMP Negeri 8 Banjarbaru berkat bimbingan dari Ibu Suwarti. Nah, berikutnya adalah ruang musola. Untuk ruang musola yang tertampil di sini, ini biasanya digunakan untuk kegiatan sholat zuhur berjamaah. Kadang juga digunakan oleh siswa untuk sholat duha apabila ada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang materi berkaitan dengan sholat zuha. Kegiatan sholat zuhur itu dilakukan secara bertahap karena ruang yang ada atau musola yang ada ini tidak mencukupi apabila seluruh siswa langsung secara bersamaan, dan nanti akan dipimpin atau diimami oleh teman-teman kalian yang sudah cakap untuk membaca Al-Quran. Yang berikutnya adalah ruang koperasi dan ruang serbaguna ya sebetulnya ini. Ruang koperasi itu biasanya digunakan untuk menyimpan dari perlengkapan-perlengkapan sekolah seperti atribut. Kemudian ruang serbaguna ini di sebelahnya itu kami gunakan apabila ada pertemuan-pertemuan atau istilahnya rapat begitu. Nah, di sini kami menyediakan juga kursi dan meja untuk para siswa apabila mereka ingin mendiskusikan materi pelajaran pada saat jam istirahat atau pada saat jam pembelajaran. Kalian bisa menggunakannya untuk belajar di sini. Selanjutnya adalah kantin kejujuran. Nah, kantin kejujuran ini dinamakan demikian karena siswa-siswa yang berbelanja di kantin ini dia akan mengambil sendiri uang kembalian apabila uang yang digunakan untuk belanja itu memang perlu ada kembaliannya. Nah, tidak ada yang menjaga. Bapak dan Ibu guru tidak memberikan kembalian, tapi kalian mengambil uang kembaliannya sendiri. Ini dimaksudkan adalah untuk supaya mendidik kalian bisa bersikap jujur. Berapa yang diambil, itu yang dibayar. Berapa kembali, itu yang diambil uang kembaliannya. Begitu. Ya. Ini adalah ruang laboratorium IPA.
Ruang ini digunakan oleh seluruh siswa yang ada kegiatan materi praktikum dalam mata pelajaran IPA. Ruangan yang ada ini adalah lokal yang lama. Untuk lokal yang baru itu ada di sebelah timur dari ruangan ini. Nanti kalian akan lihat gambar dari ruang laboratorium IPA yang baru. Yang berikutnya adalah WC guru atau toilet. Nah, WC guru itu sesuai dengan namanya, diperuntukkan bagi guru saja. Jadi siswa dilarang untuk ikut atau numpang di toilet guru. Kenapa? Karena untuk siswa sudah disediakan sendiri. Berikutnya, kita akan melihat gambar lapangan. Karena ada ring basket, tentu pemikiran kita adalah, oh ini lapangan basket. Tapi sebetulnya lapangan ini multifungsi. Kenapa jadi multifungsi? Karena kita juga memakai atau menggunakan lapangan ini untuk kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, di samping lapangan basket ini ada juga lapangan bola voli yang tanahnya masih berpasir putih itu. Namanya adalah lapangan bola voli. Yang berikutnya ini adalah lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ada di belakang ruang kantor guru. Ruang kantor guru. Rumput yang menghijau di sini itu dimaksudkan supaya kalau jatuh saat main sepak bola kakinya nggak lecet begitu. Sedang yang bangunan nampak menghadap ke barat, ada 2 bangunan ini kelihatannya, padahal cuma 1 saja ya. Karena ibu meletakkan fotonya ada 2, jadi nampak seolah-olah 2. Nah, inilah yang dinamakan atau yang ibu sebut tadi laboratorium IPA yang baru. Ya. Sedangkan bangunan yang di sebelah kanan atau disebut bangunan yang di sebelah selatan itu ruang kelas 8. Ya. Dan bangunan sebelah kiri atau bangunan di sebelah utara itu adalah ruang kelas 7. Masih lanjut, kita melihat ruang yang ada di lingkungan SMP Negeri 8, yaitu pos satpam. Nah, pos satpam disediakan untuk menjaga kalian agar tidak berkeliaran saat jam pembelajaran. Jadi, apabila kalian ada keperluan mau meninggalkan SMP Negeri 8 yang sangat mendesak, maka kalian harus meminta izin dulu kepada Bapak Ibu guru selaku pengawas harian, kemudian membuat surat izin yang kalian tanda tangani dan ditandatangani oleh Bapak Ibu guru pengawas harian. Kemudian surat tersebut akan kalian serahkan kepada Pak Satpam yang menjaga di tempat ini. Begitu juga kalau kalian sudah selesai kegiatan, kalian lapor kepada Pak Satpam yang ada di pos ini. Ini adalah ruang laboratorium komputer. Ruang laboratorium komputer itu digunakan untuk mata pelajaran TIK. Pada saat mata pembelajaran TIK, kalian akan belajar di dalam ruangan ini yang akan diampu oleh Ibu Novi Eti. Teruskan ke bagian depan masih di sekolah kita, yaitu adalah area parkir guru. Yang nampak di sini adalah area parkir motor
dari Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk yang di bagian sebelah kiri itu adalah area parkir mobil Bapak dan Ibu guru. Untuk siswa bagaimana? Siswa tidak disediakan area parkir atau tempat parkir di sekolah karena di SMP Negeri 8 ada larangan bahwa siswa tidak diperkenankan membawa motor. Itu himbauan dari kepolisian. Karena untuk anak siswa SMP itu usianya belum mencukupi dan dia belum memiliki surat izin mengemudi. Yang ke-14 adalah toilet putri. Nah, di sini disebut toilet putri memang dikhususkan bagi siswa-siswi putri untuk menggunakannya. Di dalam ruangan ini ada beberapa bilik yang bisa digunakan oleh putri. Untuk biasanya mereka ganti baju juga di sini, selain untuk keperluan yang perlu menggunakan toilet. Untuk putra ada toilet tersendiri di sebelah dari bangunan yang ada ini. Berikut kita lihat adalah kantin sekolah. Kantin sekolah ada beberapa sekat di sini. Nah, kalau dilihat warnanya itu seperti pelangi karena memang kantin ini kita namakan sebagai kantin pelangi sesuai dengan warnanya. Jadi maksudnya siapapun yang jajan di sini itu pasti dia merasa senang. Begitu. Letak dari kantin ini di belakang kelas 7. Nah, ini Ibu himbau untuk siswa kelas 7 agar tidak melakukan pembelian atau tidak membeli makanan dan minuman pada saat jam pembelajaran. Nanti kalau kita sudah efektif belajar di sekolah, kalian tidak boleh sementara pergantian jam menunggu gurunya datang, kalian teriak dari jendela, beli dengan acil kantin. Itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, pada fasilitas yang lainnya. Fasilitas yang lainnya di SMP Negeri 8 itu ada disediakan tempat sampah. Tempat sampah itu sesuai dengan fungsi masing-masing. Untuk kelas-kelas kalian nanti apabila sudah efektif, kalian juga harus memberikan atau menyediakan di kelas masing-masing. Kemudian untuk yang fasilitas lain selain tempat sampah itu adalah tempat keran cuci tangan. Nah, ini modelnya cuci tangan adalah pembina OSIS namanya Bapak Agus Triana. Beliau mencontohkan untuk mencuci tangan. Kenapa? Karena untuk masa yang seperti sekarang ini, kalian memang harus rajin-rajin cuci tangan supaya kita selalu terjaga kesehatannya. Nah, demikian materi pengenalan lingkungan sekolah yang Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga nanti kalian kedepannya bisa menjadi orang yang sukses karena sudah belajar sungguh-sungguh sesuai dengan pantun yang akan Ibu beri pada kalian. Jalan-jalan ke Kota Banjar. Jangan lupa membeli soto babat. Jika kamu ingin jadi pintar,
Jangan lupa belajar dengan giat. Nah, demikian pantun dari Ibu mengakhiri penjelasan materi pengenalan lingkungan sekolah. Akhir kata, Ibu mohon maaf bila dalam pemaparan Ibu ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sekian, dan terima kasih.